Pelatih Chelsea kemarin, Frank Lampard, bisa dikatakan gagal total. Pelatih yang satu ini bahkan layak disebut sebagai sosok pelatih yang mediocre saja belum. Banyak yang mempertanyakan kemampuan Lampard sebagai pelatih atau manajer. Setelah ditelusuri, meskipun sudah melatih tim kaliber Chelsea, Lampard ternyata hanya memiliki lisensi kepelatihan UEFA. Itu adalah lisensi yang terbilang rendah. Sebab kebanyakan pelatih tim-tim top, terutama di Eropa, minimal telah memiliki lisensi Pro UEFA. Bagaimanapun, lisensi kepelatihan ini menjadi tolok ukur kualitas seorang pelatih. Dari sanalah kita bisa tahu dan mengerti sejauh mana seorang pelatih atau manajer mempunyai ilmu kepelatihan, termasuk perihal taktik. Ironisnya, lisensi kepelatihan Lampard ini ternyata lebih rendah dari beberapa pelatih di Liga Indonesia. Jika lisensi kepelatihan menjadi salah satu indikator kehebatan seorang pelatih, para pelatih tim-tim Liga Indonesia berikut tentu saja lebih hebat dari Frank Lampard. Nama pertama adalah juru taktik Bali United, Stefano Cugura. Meski lisensi kepelatihannya sempat bermasalah, namun menurut Sport Stars, pelatih berdarah Italia ini berlisensi Pro UEFA. Karena berangkat dari background seorang pelatih fisik di Brescia, ia belum memiliki lisensi level pro. Namun pada pertengahan tahun lalu, Teko akhirnya menyelesaikan kursus lisensi A Pro di Brazil. Kabarnya itu setara dengan lisensi Pro UEFA. Jika kita melihat di situs resmi Transfermarkt, Stefano Cugura tercatat memegang lisensi Pro UEFA. Bukan hanya lisensi saja yang lebih baik dari Lampard, di level pelatih, trofi Teko juga jauh lebih baik dari mantan pemain Manchester City tersebut. Tercatat, pelatih asal Brazil itu berprestasi saat berkarir di Indonesia. Ia meraih 3 trofi Liga Indonesia bersama 2 klub yang berbeda, yakni Persija Jakarta dan back-to-back juara bersama Bali United. Nama berikutnya muncul dari tim kejutan musim lalu, Dewa United. Pelatihnya Jan Olde Rickering ternyata memiliki lisensi Pro UEFA yang lebih baik dari Lampard. Bukan hanya itu, sejak menginjakan kakinya ke Indonesia Januari kemarin, rekam jejak pelatih yang satu ini mencuri perhatian sepak bola tanah air. Pelatih berkebangsaan Belanda ini ternyata sudah kenyang persepak bolaan Eropa. Rickering memulai karir kepelatihannya sejak tahun 1995 dengan menangani tim muda Ajax Amsterdam. Setelah itu ia pernah menukangi Gent, Heerenveen, Galatasaray, dan FC Porto. Rickering paling berprestasi saat masih bersama Galatasaray. Ia meraih 2 trofi, yakni Turkish Cup dan Turkish Super Cup. Nama Thomas Doll tentu tak boleh dilewatkan. Sepak bola Indonesia dibuat geger ketika Persija berhasil menggait pelatih berkebangsaan Jerman ini. Bagaimana tidak, pelatih yang memiliki lisensi Pro UEFA ini pernah menukangi tim-tim top Bundesliga macam Hannover, Hamburger, hingga Borussia Dortmund. Karir kepelatihan Thomas Doll dimulai pada 2001 saat diangkat Hamburger SV sebagai staf pelatih tim muda. Ia kemudian diangkat sebagai manajer di tim utama pada 2004. Namun kesuksesannya baru terlihat saat menukangi klub Hungaria, Ferencváros. Bersama mantan klub Marko Marin itu, Doll meraih beberapa trofi bergengsi, termasuk 1 trofi Liga Hungaria dan 3 trofi Piala Hungaria. Doll juga pernah membawa Hamburger SV finish di posisi 3 Bundesliga musim 2005-2006, sekaligus mengantarkan tim itu ke Liga Champions musim berikutnya. Selain itu, musim lalu ia juga membawa Persija bertengger di urutan kedua dan berhak tampil di playoff Piala AFC musim depan. Selanjutnya ada pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Tak kalah dengan Thomas Doll, pelatih berkepala pelontos ini juga punya pengalaman di klub-klub top Eropa. Tercatat ia pernah jadi asisten pelatih di Benfica dan Sporting Lisbon. Tavares memang belum pernah jadi pelatih utama tim-tim tadi, namun dengan usia yang lebih muda dari Lampard, Tavares sudah mengantongi lisensi Pro UEFA.
Tavares sendiri didatangkan pada April 2022 untuk menyelamatkan PSM Makassar dari jurang degradasi. Hebatnya, PSM di tangan Tavares bukan hanya lolos dari degradasi musim 2021-2022, melainkan berkembang sangat signifikan. Musim 2022-2023 secara mengejutkan Tavares mengantarkan Juku Eja meraih trofi Liga 1 Indonesia. Ia membantu PSM mengalahkan Bali United, Persija, dan Persib Bandung yang juga dilatih oleh pelatih-pelatih top. Selanjutnya ada pelatih Persib Bandung, Luis Mia. Namanya tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air karena sebelum menangani Maung Bandung, Mia pernah melatih tim nasional Indonesia periode 2017 hingga 2018. Sayangnya pencapaian Mia dianggap kurang menggigit. PSSI pun tidak memperpanjang kontraknya. CV Luis Mia juga tak kalah bagus dari pelatih-pelatih lain. Tercatat ia pernah menjadi pelatih tim nasional Spanyol U17, U19, U21, dan timnas senior Spanyol. Di level klub ia pernah menukangi CD Lugo, Al Jazeera, dan Real Zaragoza. Serenteng pengalamannya itu, wajar kalau Mia mempunyai lisensi kepelatihan Pro UEFA. Soal prestasi, Mia mungkin 11-12 dengan Lampard. Bedanya, Mia pernah meraih trofi di level internasional dengan mengantarkan timnas Spanyol juara di ajang Euro U21 musim 2011. Kala itu, pemain macam David De Gea, Marc Bartra, Jordi Alba, hingga Juan Mata masih tergabung dalam skuad juara tersebut. Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, tak begitu berpengalaman sebagai seorang pelatih kepala. Meski demikian, pelatih berpaspor Meksiko tersebut sudah mengantongi lisensi kepelatihan yang lebih baik dari Frank Lampard, yakni lisensi Pro UEFA. Saat pria berusia 52 tahun itu pertama kali datang ke Persis Solo, ia dipekerjakan bukan sebagai pelatih kepala, melainkan asisten pelatih dari juru taktik Laskar Samber Nyawa saat itu, Rasiman. Namun pada tahun 2023 Rasiman dipecat, Medina pun menggantikan perannya. Soal prestasi sebagai pelatih utama memang belum seberapa, tapi pengalamannya sebagai asisten pelatih di Johor Darul Ta'zim begitu luar biasa. Menjabat asisten pelatih di Johor sejak 2019 hingga 2022, Medina sudah membantu tim Sultan asal Malaysia itu menjuarai Malaysia Super League sebanyak 4 kali berturut-turut. Nama yang terakhir datang dari jajaran pelatih lokal. Ia adalah Aji Santoso, si jenius di balik sepak bola atraktif yang ditunjukkan Persebaya Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. Coach Aji merupakan pelatih yang cukup disegani di kancah sepak bola nasional. Sejumlah pengamat sepak bola bahkan menyebut Persebaya racikannya merupakan tim dengan permainan paling menghibur di Liga 1 Indonesia. Kejeniusan Aji dalam melatih didapat saat menempuh kursus lisensi Pro AFC pada tahun 2019 lalu. Lisensi tersebut kini setara dengan lisensi Pro UEFA. Jadi ketika kalian mengetik nama Aji Santoso di situs Transfermarkt, lisensi pelatih kelahiran Malang itu adalah Pro UEFA. Meskipun bersama Persebaya belum meraih trofi, Aji Santoso tercatat pernah menjuarai Piala Presiden tahun 2017 bersama Arema Kronus. Sebelum melatih Persebaya, Aji juga pernah melatih Persela, PSIM, dan Persik Kediri. Sedangkan di level timnas, ia sempat menangani timnas U23 dari 2013 hingga 2015. Well, dengan lisensi yang dimiliki Aji Santoso, mestinya Chelsea bisa menunjuknya sebagai pelatih, bukan Frank Lampard.